Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mimbar saya serahkan kepada Anis untuk pimpin kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih telah hadir untuk ibadah pada sore hari ini. Sebelum mulai ibadah, boleh saya minta senyum manisnya? Kita mau bersukacita menyambut kelahiran Raja Damai. Maka dari itu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita semua mau berhimpun bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Hai, Mari Berhimpun. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak, terima kasih untuk seluruh kasih setiamu kepada kami semua di sini. Satu hari lagi Engkau berikan nafas pada kami ya Bapak. Saat ini kami berkumpul di sini untuk merayakan kelahiran anakmu yang tunggal, Raja Damai bagi kami semua, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak untuk hadiah terbesar yang Engkau berikan pada kami, yaitu anakmu yang tunggal sendiri untuk datang ke dunia menyelamatkan kami semua orang-orang berdosa. Kami tahu Bapak, kami tidak layak di hadapan-Mu ya Bapak. Tapi sebagaimana Engkau menerima anak yang hilang, kiranya Engkau menerima kami semua berada di sini ya Bapak. Engkau melayakkan kami untuk dapat memuji dan menyembah-Mu. Kiranya pelayanan yang kami berikan juga hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Masih dengan sukacita yang kudus? Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita sorga bergema. Sama
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya harap masih sukacita, masih bergembira, karena dunia saat ini sedang bergembira. Bergembira akan kabar baik atas kelahirannya. Mari kita angkat pujian, hai dunia, gembiralah. Amin. Capek Bapak Ibu? Belum ya? Lagunya memang upbeat nih dari awal. Tapi begitulah kita merayakan kesenangan hati ini karena lahirnya Raja kita Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita membacakan kesaksian iman rasuli bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Kristus Paulus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Saudara Ernest, Saudari Anelia, Bapak Randy, dan Ibu Redi. Silakan. Shalom Bapak Ibu, serta teman-teman yang terkasih. Tuhan menundukkan kakinya dengan cara yang paling indah, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia dan menjadi juru selamat kita. Untuk mengingat betapa besarnya kasih Tuhan, mari kita menenangkan hati dan membuka telinga untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Ayat ini akan dibacakan dalam bahasa Dayak, Manado, dan
sebagai gambaran bahwa kasih Allah menjaga setiap suku, bahasa, dan bangsa di dunia. Dalam hal inilah kasih jubata dengan tadi bahwa jubata sudah kedatangan anaknya dan sekuat-sekuatnya kuah kalino dia diri bisa hidup. Ialah kasih kuah buke dari nang ngasihi jubata. Jubatalah nang dohong ngasihi diri. Nang udah ngatakan anaknya, nang udah pada mayat atas dosa-dosa ini. Pakai waris mengingasihi pada jubata dan rea lain ngasihi diri. Udah seterusnya diri rea kaulah. Lewat firman Tuhan ini, orang dapat lihat bukti sodia pesaya buat orang. Tuhan Allah dah utus dia anak tunggal di dunia ini supaya orang boleh hidup tagal dengan dia. Usaha yang sejati bukan orang pesaya buat Tuhan Allah, mar dia pesaya buat orang. Dia ada utus dia anak jadi korban, kau mau bayar orang dosa-dosa. Orang saudara-saudara kalau Tuhan Allah sayang buat orang semacam begitu, mesti orang lebih-lebih mesti saling sayang. Amin. Katersaning Gusti Allah marang awake dhewe torotanan ing bab iki. Gusti Allah ngutus anake tunggal mlebu ing jagat kene supaya awake dhewe bisa urip lantaran dene. Dadine katresnan tenan kuwi ora teges awake dhewe sing tresnani Gusti Allah. Nanging Gusti Allah sing tresnani awake dhewe. Dekne wis ngutus anake dadi korban kanggo nebus dosa-dosane awake dhewe. Para sedulur sing tak tresnani, nek Gusti Allah tresnani awake dhewe semono gedene, awake dhewe uga kudu tresnani marang sak padha-padha. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, serta teman-teman yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan dalam hati kita supaya kita inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai bapaknya dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah sesungguhnya mengasihi kita, maka harus kita juga saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya kasih Allah yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa kita dikasihi tanpa syarat dan menolong kita untuk juga membagikan kasih itu kepada sesama. Mari kita terus saling mengasihi walau berbeda suku dan bahasa. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada sore hari ini kami dari Sekolah Minggu akan mempersembahkan sebuah tarian yang isinya tentang Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan untuk kita semua. Terima kasih. High and steep over the forest tree. Oh, I want to feel your healing. I don't want golden deep, slipping on ice beneath my feet. Oh, I want to feel because you're here. Sing a wild, wild world. You are my protection in a wild, wild world. You are right and true. Jesus, you are my friend forever, no matter where I go. Wherever I go, you're my home. My home, my home.
You are the brightest true. Jesus, you are my friend forever, no matter what I go. Wherever you walk, I go. Wherever you walk, I go. Wherever you walk, I go. You're my home. You're my home. You're my home. Shalom semuanya. Kami dari Youth Epifania akan membolehkan bukan dengan menyanyikan lagu Layak Dipuji. Seperti palungan layaklah hatiku menyambutmu Tuhan.
seperti emas kemenyanyianmu. Seperti emas kemenyatamu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berhenti tanpa kasih-Mu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera yang Kau berikan pada kami Tuhan. Dan damai sejahtera yang harap manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berhenti Tuhan. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ketika hati kita terbuka, seperti Paulus yang sederhana yang menerima sang raja, di sana kasih-Nya menemukan tempat untuk lahir. Hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi emas, kemenyan, dan mur yang kita bentangkan di hadapannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku selalu Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di hatiku. 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 Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ketika penyembahan membawa kita semakin dekat, kita dituntun pada malam yang begitu senyap, malam ketika seluruh ciptaan seakan menahan nafas, tak bergeming, menyambut terang yang turun bagi dunia. Dalam sunyi itu, damanya menyelimuti setiap hati yang rindu akan Dia. Mari kita angkat pujian malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat. Yesus juru selamat Datang di Betlehem. datang di Betlehem. Sekali lagi malam sunyi senyap. Malam sunyi
nyanyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Datang di Betlehem. Datang di Betlehem. Datang di Betlehem. Masih dengan suasana hati yang tenang, kita akan melakukan penyalaan lilin. Saya undang Bapak Pendeta Dirk untuk maju ke depan. Perwakilan dari Majelis Ibu Iriekti, perwakilan dari Ibu Iing, perwakilan anak sekolah minggu Ega, dan perwakilan remaja Saudari Manda. Ya. Sembari melakukan penyalaan lilin, kita juga akan menyalakan lilin kita. Kita akan mengangkat pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda, mesra dan kudus. Ayah Bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, kabar Dan sorga menyanyikannya. balas surga menyanyikannya. Kaum gembala pun menyaksikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Ia telah lahir, Raja Shalom telah lahir. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat. Malam kudus, Kita angkat lilin kita bersama-sama. sunyi senyap, Silakan
mesra dan kudus. Ayah Bunda mesra dan kudus, hanya tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggenggam, surga menyanyikannya, Kaum gembala menyaksikannya. kaum gembala menyaksikannya. Ia telah lahir, Raja Shalom telah lahir. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang akan hilang jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita bangkit berdiri sama-sama. Firman-Mu pelita. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku bimbang dan hilang jalanku, ada Kau di sisiku. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan, Terang bagi jalanku. terang bagi jalan. Sekali lagi katakan terang bagi
Ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, keselamatan kami. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, di mana kami boleh berkesempatan mendengar firman Tuhan. Berikan kami iluminasi, berikan kami pencerahan atas firman Tuhan yang diberitakan, sehingga kami boleh membawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami percaya bahwa setiap orang yang datang di hadapan Tuhan tidak pernah pulang mengecewakan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan ganti damai sejahtera, sukacita yang melampaui akal pikiran. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan, dan Kau mengubahkan setiap kehidupan kami yang salah di hadapan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu cuman alat di tempat ini menyampaikan apa yang Tuhan mau berbuat dalam kehidupan kami. Berbicaralah, urapi dan berkati kami semua di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Silakan, di depan masih ada kosong. Baik. Saya ucapkan Irene Hyumin bagi kita semua. Oh, enggak ada. Belum paham ya. Kita sering mendengar kalau dalam ibadah, halo shalom gitu ya. Saya pakai Irene Hyumin. Irene Hyumin itu shalom, tapi bahasa Yunaninya. Kalau di perjanjian lama shalom, tapi dalam perjanjian baru, Yesus setelah mati dan bangkit, dia tidak menggunakan kata shalom lagi, tapi dia menggunakan kata Irene Hyumin. Salam sejahtera bagi saudara semua yang diberkati. Jadi ada pembaharuan. Kenapa Yesus menggunakan kata itu? Bahwa damai sejahtera yang dulu kita ucapkan dalam kata shalom itu berubah. Bahwa damai sejahteranya ini bukan damai sejahtera biasa, tetapi damai sejahtera di mana Yesus sudah mengalahkan maut, dan damai sejahtera itu diam di hati orang-orang percaya. Dan kita semuanya percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera itu tetap adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih saya sudah diundang Tuhan Yesus di tempat ini melalui hambanya, Bapak Pendeta Paransakyu. Beliau saya kenal ini sudah lama sekali, sama-sama di GKRI, dan dulu saya kenalnya waktu masih di Efesus ya, di GKRI Efesus di dekat rumah saya, di Duta Garden. Tapi beliau sudah pindah kemari, saya juga sudah pindah rumah maksudnya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya biasanya kalau khotbah itu pakai pakaian kerajaan pendeta. Baru kali ini saya tidak pakai. Kenapa? Karena saya pindah rumah. Sudah 3 hari ngangkat barang, ngepak-ngepak semuanya. Begitu mau melayani di tempat ini, loh, baju pendeta saya mana? mau buka itu di satu gudang gitu. Waduh, terlalu banyak ya. Lagian saya diminta mengajar, tadi saya baru mengajar dari jam 1 sampai jam 5 sebenarnya, tapi saya harus buru-buru dari Tanjung Duren. Saya langsung bilang, mah, antar saya cepat ke Penjaringan, kalau enggak ini macet. Bener, begitu keluar dari Tanjung Duren, mau keluar ke Citraland saja itu sampai hampir 20 menit. Langsung saya bilang, saya turun dari mobil, mah, pulang, nanti saya naik saja angkot.
Saya turun di tengah jalan, saya pesan Gojek, langsung saya kemari, puji Tuhan tidak terlambat. Ya. Terima kasih Pak Pan dan kepercayaan dari jemaat tempat ini, saya bisa memberitakan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita membaca nats firman Tuhan yang diberikan. Ini natsnya dari temanya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Tema ini tema nasional. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga di dalam Matius 1 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Jika kita tidak keberatan, buka handphone sucinya, karena jarang saya melihat lagi orang membawa kitab suci. Yang dibawa handphone suci. Mudah-mudahan handphonenya suci, karena kadang-kadang bercampur dengan berbagai hal di dalam. Jadi mari kita membaca Matius 1 ayat 21 sampai dengan 24, kalau bisa ditampilkan juga. Ya. Sudah semuanya dapat? 1, 2, 3. Sebentar. Ini sesama biskota dilarang saling mendahului. Mari kita baca secara kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Ayat 24 ya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya perkenalkan dulu nama saya. Saya Pendeta Dick Roy Kolibu. Saya temannya Pak Paran, satu gereja, satu sinode. Dan keseharian saya bekerja di Universitas Kristen Indonesia sebagai dosen pengajar di sana. Di pasca sarjana, ada di sini saya punya mahasiswa juga ya. Puji Tuhan, luar biasa. Nanti ambil doktoralnya ya. Kebetulan saya mengajar di Doktor Pendidikan Agama Kristen. Dan saya bergereja di GKRI Haleluya sebagai pendeta, bukan gembala, karena saya terlalu sibuk di kampus, jadi saya tidak menggembalakan. Dan istri saya satu dan punya anak 3, satu almarhum. Saya punya cucu 5, ya, sudah opung. Saya biasa dipanggil Yeye. Istri saya orang Chinese Medan, jadi kalau di rumah dipanggil Yeye, ya. Yeye itu opung ya, opa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, selain itu juga saya berada di Asosiasi Para Teolog Indonesia yang kerjanya cuma berantem terus. Ya. Dan itulah sekilas dari saya. Kemudian saya juga di sinode barusan selesai sebagai litbang ya. Di litbang kemarin sudah selesai dan kita juga sudah ya menatap ke depan lah supaya GKRI ini bisa bersatu kembali, karena pasca perpecahan semoga tidak terjadi lagi perpecahan, dan kita berharap demikian ya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini luar biasa sekali. Kalau kita berbicara soal keluarga, saya melihat di sini banyak orang tua yang hadir ya. Kita sedang berbicara tentang tempat yang paling kita cintai, yaitu rumah. Rumah itu salah satu hal yang tentunya kita idam-idamkan. Kalau bekerja, orang pasti pikirnya apa? Pulang ke rumah. Tidak pernah begitu habis kerja capek, saya mau pulang ke air Petra gitu. Pasti pulang ke rumah, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya rumah juga itu adalah rumah yang paling bikin pusing dunia. Kenapa? Di luar rumah kita bisa senyum manis, gitu ya. Bicara sopan, selalu ramah sama orang. Tapi di rumah, baru pulang 5 menit, suara itu naik 7 oktav. Ada satu suara 2, suara 3, suara 4, tinggi-tinggi nadanya semuanya. Ada yang tenor, jarang yang bass. Baru pulang 5 menit gitu ya. Kadang doa di gereja sangat rapi, tapi doa di rumah hanya Tuhan, tolong, sudah capek saya layani dia. Adakah yang begini? Nggak ada ya di sini ya, di gereja lain. Kalau gereja sini semuanya it's okay, suami istri saling sayang gitu ya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Dulu waktu masih yang datang di sini dengan istri siapa? Ada sama istri? Harusnya duduknya sama istri, jangan sama istri orang. Ini kan temanya Allah ingin menyelamatkan keluarga. Gimana mau menyelamatkan istrinya aja duduknya sama orang lain? Bangkunya gitu ya. Ya, di gereja saya di Kaidah Haleluya itu dari pertama saya masuk itu gembalanya kok pisah-pisah gitu. Saya bilang, mah duduk sebelah saya. Nggak mau apa, nggak enak. Nanti dia bilang, kita bukan hamba Tuhan. Duduk di sebelah saya. Kita perlihatkan gitu bahwa kita itu adalah keluarga ya, sama istri gitu ya. Ini kan ajaran yang baik gitu, bahwa etika Kristen itu harus ditegakkan, jangan cuman lip service aja. Nah, ada keluarga yang kelihatannya baik-baik saja di luar, tapi di dalamnya komunikasi dingin. Ayo, siapa di sini yang komunikasinya satu hari 24 kali sama istri atau suami? Dulu waktu pacaran, duduk mama mia let me down. Sedikit-sedikit. Saya juga dulu waktu pacaran sama istri saya sampai jam 2 malam masih ngobrol gitu ya. Pokoknya ngobrolnya nggak kakaruan gitu, tapi enak aja gitu ya. Tapi waktu sudah menikah, apalagi sudah masuk pernikahan 15 tahun, mana pernah pegang tangannya istri suami gitu kan ya. Nah, ini bahaya. Ada yang hidup satu rumah tapi hatinya sudah jarak jauh gitu ya. Kayak bis Jakarta Surabaya melayani antar provinsi, dingin ya, kaku. Dulu kalau jalan itu mah rambutnya ini kayaknya ucel deh, digini-giniin gitu. Sekarang itu rambut perbaiki, ya ampun. Ada nggak yang gitu? Soalnya kalau di gereja susah diukur indikatornya. Karena di gereja itu malaikat semua yang datang gitu. Kalau mau tahu karakter seseorang itu, tinggal di rumahnya 2 bulan. Ketahuan itu, tanduknya keluar. Jadi ada juga yang kalau kumpul bukan tambah rukun, tapi kok tambah tegang gitu ya. Seperti kabel listrik kalau ketemu air. Ada nggak di sini begitu? Saudara-saudara, pertanyaannya sederhana tapi penting.
Apakah Tuhan itu hadir di tengah keluarga? Seperti itu. Pasti dong, kita juga pasti ada berantem-berantemnya di rumah ya. Wah, kan saya juga kalau berantem sama istri saya, wah keras juga gitu ya. Kalau teriak-teriak, tapi setelah itu, it's okay. Ya. Apalagi kalau istri saya sudah mulai, saya langsung datangin, maaf ya, tadi papi terlalu keras. Gimana kalau kita ke BSD? Kita nonton bareng ya? Gak suka? Sukanya apa? Beli parfum. Yang mahal lagi. Nah, Injil hari ini menjawab dengan jelas. Sekalipun kehancuran rumah tangga, Allah mau hadir di sana. Karena memang itu tugasnya. Datang ke dunia. Ya. Allah hadir bukan untuk menonton keluarga yang berantakan, tapi bagaimana Allah mau menyelamatkannya. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa pesan Natal yang hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana konteks ayat ini mau memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu memasuk ke dalam keluarga yang tidak ideal. Loh kok gitu? Ya, mari kita lihat kisah kelahiran Yesus. Banyak orang membayangkan Natal itu romantis banget dan indah. Itu buatan Eropa, Pak, Bu. Disettinglah ada pohon Natal, baju Natal, kue Natal, perhiasan Natal, dan lain-lain. Itu produk bisnisnya orang Eropa. Sehingga menjadikan income terbesar untuk perusahaan-perusahaan baju, kosmetik, dan lain-lain. Kenapa kalau Paskah tidak pernah ada baju Paskah, perhiasan Paskah? Nggak berani. Iya kan? Karena ini berbicara bisnis. Dan kalau kita mau telusuri apa yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu, kalau kita baca pelan-pelan keluarga Yusuf dan Maria, itu sedang tidak baik-baik saja. Saudara jangan pikir bahwa itu keluarga Yusuf dengan Maria itu baik-baik saja. Kenapa? Maria hamil sebelum menikah. Bingung Yusuf. Saudara tahu, mereka itu baru bertunangan. Saya jelaskan. Dalam konsep Yahudi, orang Timur Tengah, tunangan itu adalah kesepakatan antara keluarga. Jadi kalau sudah bersepakat antara keluarga dan satu keluarga dengan pihak laki-laki dan perempuan, nah itu sudah dianggap syah, gitu loh. Sudah dianggap syah. Tetapi Maria tiba-tiba hamil. Kan orang bertanya-tanya dong, satu RT. Beda RT di sini dengan RT di Timur Tengah. Rumahnya jarak jauh. Ini kan dekat-dekatan. Tetangga. Pak, dengar Pak. Itu tuh, Pak. Gitu kan. Langsung tersebar satu kecamatan. Makanya di situ ada masalah. Yusuf bingung, Yusuf malu, dan mungkin marah dalam hatinya. Ih, kalau zaman sekarang ini, udah habis tuh Maria, digebukin. Kan begitu. Yusuf sebenarnya bisa memilih mundur. Yusuf bisa dengan cara yang tidak terhormat. Atau cara yang terhormat lah, kira-kira demikian ya. Tapi pada saat keputusan hidup itu diambil, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Jangan takut, Tuhan berkata. Dan ini yang paling terpenting. Karena banyak masalah keluarga dimulai dari rasa takut, Bapak Ibu. Dan takut macam-macam. Ada orang takut bangkrut, takut disalahkan,
takut menjadi tua. Banyak orang takut tua loh, khususnya artis-artis. Makanya banyak operasi, gitu. Ya kan? Ada yang takut rugi, takut berubah, takut macam-macam. Nah, Bapak Ibu, orang itu kalau sudah dirasuki rasa takut, takut itu bagus. Sebenarnya Tuhan memberikan rasa takut kepada kita supaya kita mawas diri, iya kan? Tapi kalau takutnya itu berkelanjutan, itu bahaya. Makanya banyak orang Kristen itu stres. Karena takut tidak terkendali, masuk ke fasenya stres. Stres tidak terkendali, masuk ke dalam fase depresi. Depresi kalau tidak terkendali, gila. Jadi hati-hati, dimulai dari rasa, sebenarnya bukan rasa takut, cemas dulu. Dari cemas timbul rasa takut, stres, depresi, dan gila. Tapi Yusuf di sini, dia juga rasa takut loh. Tapi karena Tuhan berbicara kepada Yusuf, lalu malaikat berkata, dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yehosua. Yehosua artinya Allah penyelamat, ya, yang kita sebut dalam bahasa Indonesia Yesus. Karena nama Yesus itu artinya menyelamatkan. Artinya itu sejak awal Tuhan sudah menunjukkan bahwa keluarga adalah medan keselamatan. Kenapa dari keluarga? Karena pertama kali manusia jatuh dalam dosa itu dalam keluarga di Taman Eden. Adam dan Hawa bersama Tuhan. Disitulah makanya Tuhan ingin menyelamatkan dimulai dari keluarga. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa keluarga adalah medan keselamatan, bukan sekedar tempat singgah. Tuhan datang ke keluarga bukan hanya untuk singgah. Tuhan tidak menunggu keluarga itu rapi dulu, baik dulu, tidak kocar-kacir, tidak berantem. Enggak. Justru dalam hal itulah Tuhan hadir. Dan Tuhan masuk justru saat keluarga banyak yang kacau. Saya juga punya keluarga dulu, belum menikah, kacau juga, ya kan? Tapi Tuhan itu luar biasa sekali. Dia memberikan kerapihan ketika dia masuk dalam kehidupan keluarga. Sayangnya, banyak keluarga yang belum menyadari ini. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Ini kabar baik untuk kita. Tuhan tidak berkata, berisi dulu keluargamu baru aku datang. Tapi Tuhan berkata, aku datang supaya keluargamu diteguhkan, dipulihkan, diselamatkan, bahkan diberkati sampai masa tuamu. Saudara yang terkasih, pesan Natal yang pertama ini, bahwa Allah ingin hadir di tengah keluarga kita. Jadi, jangan kita menganggap bahwa kalau lagi kacau, Tuhan tidak ada di sini dan kayaknya Tuhan sudah bagaimana gitu ya. Tuhan sebenarnya ada. Tuhan ingin untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Yang kedua, pesan Natal, keselamatan dimulai dari hati, bukan dari keadaan. Banyak kita berpikir, oh kalau keadaan it's very good atau oke-oke saja gitu, maka disitulah kita mulai melihat keselamatan itu. No, Yesus datang bukan sekedar untuk memperbaiki suasana, keadaan yang hancur, keadaan yang rusak, tapi untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ini tujuannya. Dia mau menyelamatkan dari dosa, karena dosa itu seperti virus dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara terkasih. Virusnya tidak kelihatan, tapi gejalanya terasa. Pernah nggak di sini Bapak Ibu kena bisul? Nggak pernah kena bisul ya? Wah, hebat ya. Saya dulu suka kena bisul di pantat. Waduh, itu kalau duduk itu setengah mati banget ya. Bisul itu kelihatannya kecil gitu ya, merah, tapi bisa bikin demam loh. Iya nggak? Demam orang. Oleh karena itu virusnya tidak kelihatan, tapi gejalanya ada. Dan demikian juga keluarga. Ketika ada virus ini, saudara, itu virusnya namanya egosentris. Cepat marah. Ada orang Kupang di sini? Oh, nggak ada orang Kupang ya? Ada orang Papua? Orang Ambon ada? Kalau orang Timur bilang sumbu pendek. Tahu sumbu pendek?
Itu bom itu sumbunya pendek gitu kan. Kalau dipasang langsung meledak karena sumbunya pendek. Itu cepat marah, susah mengampuni, keras kepala, merasa diri selalu benar. Ini virus-virus di dalam keluarga, bahaya. Mas, saya menonton itu drakor yang satu lima, saya lagi nonton ini, berantem, egonya muncul di situ kan. Bayangkan saudara, saya membaca beberapa media massa mengatakan perceraian banyak terjadi gara-gara odol. Oh iya, kenapa? Yang satu tinggisnya dari belakang, yang satu dari tengah, berantem gara-gara odol, cerai. Repot kan? Ini karena egosentris. Saya tidak tahu di keluarga Bapak Ibu ada seperti itu apa enggak, atau susah mengampuni. Makanya saya melihat, saya juga sebagai seorang konselor, banyak yang datang kepada saya sambil menangis, ibu-ibu. Bu, kenapa Bu belum ngomong udah nangis? Itu Pak, suami saya. Kenapa suami Ibu? Susah banget mengampuni. Saya sudah minta maaf, tapi orangnya keras banget gitu loh. Udah keras, mukanya kayak Gajah Mada lagi. Aduh Pak, rasanya saya mau potong Pak. Saya bilang, Ibu, kalau kita tidak ada yang mengalah, susah. Saya sudah mengalah. Langsung tinggi tensinya. Oke, baik Ibu. Nah, ini dia. Seringkali keegoan kita keras kepala, tidak mau mengampuni. Ini yang menjadi faktor-faktor penghambat. Banyak suami istri yang sudah frigid, sudah dingin. Tidak adalah kasih mula-mula. Jalan sudah yang 7 meter yang belakangnya sudah tidak pernah sama-sama lagi. Di gereja duduknya berbeda, makanya saya bilang tadi duduknya harus sama-sama, saling bergandengan tangan. Ini yang harus diperhatikan. Ini sebenarnya hal-hal yang sepele yang membuat masalah besar. Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita, bukan Allah yang hanya hadir di gereja hari Minggu, tapi Allah yang hadir di ruang tamu, di dapur, di kamar tidur, bahkan di meja makan. Itulah Immanuel. Jangan kita nganggap Immanuel itu kalau kita lagi susah. Oh, Allah beserta. Allah tetap beserta kita. Di tempat kita sering debat soal yang sepele, Allah pun juga di sana hadir. Siapa yang salah matikan lampu? Siapa yang habiskan gula? Siapa yang tidak balas chat? Berantem gara-gara hal-hal seperti ini yang sebenarnya sepele bisa menjadikan perang Vietnam di rumah tangga itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inti di sini adalah keselamatan dimulai dari hati, bukan dari keadaan. Saya ingin bercerita tentang bagaimana Allah hadir menemui Petrus. Karena Petrus adalah salah satu 12 murid Yesus, betul kan ya? Itu adalah keluarga inti Allah. Karena keluarganya memang adalah Maria dan Yusuf. Tetapi dia membentuk satu komunitas. Itu keluarganya juga. Karena dia menganggap semuanya itu adalah keluarga intinya. Ketika Petrus mengkhianati Yesus dan Yesus disalib, tapi Yesus bangkit, apa yang terjadi? Yesus bertemu dengan Petrus. Karena apa? Karena Yesus ingin menyelamatkan keluarganya. Petrus itu setelah tersesat, Bapak Ibu. Perhatikan di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 18 kalau nggak salah ya. Bapak Ibu pernah membaca ketika Yesus bertanya Petrus 3 kali? Hai Simon, Petrus, anak Simon ya. Kok jadi lupa? Dia tanya apa?
apakah engkau mencintaiku? Iya kan? Tapi kan Bapak Ibu baca versi Indonesia, betul? Versi aslinya bahasa Yunani tidak begitu. Waktu Yesus bertemu dengan Petrus, dia mengatakan gini, Petrus, apakah engkau agape padaku? Agapao, bahasa Yunaninya agape itu kasih yang sungguh-sungguh mencintai. Saudara tahu di bahasa Indonesianya Petrus menjawab apa? Ya, aku mencintaimu. Bahasa aslinya Petrus mengatakan begini, ya Tuhan, aku pilea kepadamu. Saudara tahu pilea itu apa? Kasih persahabatan. Jadi kasih itu di dalam Alkitab ada 4. Yang paling terendah eros, storge, philea, dan agape. Itu dia. Nah, Petrus tidak menjawab agape, dia menjawab philea. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah agape kepadaku? Petrus menjawab, aku philea padamu. Akhirnya Yesus menurunkan tensinya. Dia memakai kata-katanya Petrus. Petrus, apakah engkau philea kepadaku? Itu pertanyaan Yesus yang ketiga kali kan? Dia menggunakan kata philea. Waktu dia menggunakan kata philea, maka Petrus menangis. Kenapa dia menangis? Dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, engkau oida. Dia tidak pakai ginosko. Ginosko itu adalah ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kalau dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa di sana, kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu jawabannya, kau tahu nggak tentang saya, tentang ini? Ginosko jawabannya. Tapi kalau dalam bahasa pergaulan dipakai oida. Artinya begini loh, saya dengan Pak Paran itu sudah bertahun-tahun kenalan. Dia tahu saya punya kelemahan, saya tahu kelemahannya Pak Paran, kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya, lu tahu nggak Pak Paran? Biasanya dalam percakapan itu, di dalam konteks orang Yahudi, dia pakai oida. Dia tidak bisa pakai ginosko. Jadi, dengan kata lain, waktu Petrus menangis, dia katakan gini, Tuhan, engkau tahulah siapa saya. Saya pengkhianat. Kita sudah jalan bersama-sama, saya sudah hianati kamu. Disitulah kelihatan bahwa Yesus memang datang untuk menyelamatkan. Dia mengatakan kepada Petrus, dia tidak bilang, lu dasarnya, dasar anak kampung lu, bagaimana mati-matian bila lu di hadapan Allah Bapa di surga, lu malah hianatin gue. Enggak. Tapi Yesus bilang apa? Petrus, gembalakanlah domba. Yesus mempercayakan kepada Petrus untuk menggembalakan keluarga Allah, yaitu gereja Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga ketika kita mengkhianati Yesus, Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Bukankah kita ini sebenarnya adalah Yudas zaman modern? Kita menghakimi Yudas pengkhianat, mengkhianati Tuhan. Jangan kita seperti itu, padahal kita sebenarnya mengkhianati Tuhan. Kita di gereja kayak malaikat, tapi di luar sana kita berseteru dengan Tuhan. Di gereja bawa Alkitab 3, Ibrani, Yunani, King James Version, jalannya kayak malaikat lagi. Ditegur, halo Pak Dikroy, shalom. Sedikit-sedikit, puji Tuhan. Kepleset, si karararau pakai bahasa roh. Tapi di luar gereja, kita tamak, kita rakus, kita menindas, kita memfitnah. Kitalah Yudas-Yudas itu sebenarnya di zaman sekarang. Tapi Yesus luar biasa. Dia datang untuk menyelamatkan kita, walaupun kita sudah mengkhianati. Inilah keselamatan dimulai dari hati, bukan dari keadaan. Yesus melihat hatinya Petrus, bahwa Petrus sebenarnya mencintai Tuhan. Dia tetap setia, dia tetap menunggu kehadiran Yesus. Beda dengan Yudas, ketika dia bersalah, sama-sama kan mengkhianati. Petrus juga mengkhianati, apa bedanya? Sama-sama dosa. Tapi bedanya, Yudas dia ambil keputusan yang salah. Dia menghakimi dirinya sendiri dan dia mati di atas gantungan tali. Beda dengan Petrus.
karena hatinya. Makanya Tuhan datang di dalam hati setiap orang. Untuk itu, seringkali kita pikir masalah keluarga itu karena, oh dia begini, dia begitu. Tuhan mau datang menyelamatkan kita untuk bagaimana kita bisa jujur di hadapan Tuhan. Intinya jujur di hadapan Tuhan. Salah itu manusiawi. Kita seringkali jatuh. Pendeta pun juga manusia. Jangan menganggap Bapak punya gembala di sini harus seperti malaikat. Mungkin ada kesalahan, tapi seringkali kita kan melihat pendeta harus perfeksionis, tidak boleh salah. Jangan begitu juga dong. Pendeta juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Tetapi artinya di sini bahwa kita dituntut untuk berintegritas, jujurlah kepada Tuhan. Amin, saudara. Salah boleh, tapi salah itu kita harus jujur, jangan dibuat-buat. Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita, bukan Allah yang hanya hadir di gereja itu. Jadi salah satu hal yang harus kita ketahui, kalau Tuhan hadir di hati, relasi mulai berubah. Yang Tuhan inginkan relasi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak layak sebenarnya. Saudara mau bikin saudara hidup kudus, hidup benar. Kata Yesaya, engkau tidak layak. Kau seperti karmisi merahnya parah dosamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain anugerah Tuhan. Jadi jangan buat-buat gitu loh. Mau buat-buat kayak orang benar, orang kudus. Benar dan kudus itu pekerjaannya Roh Kudus, bukan pekerjaannya kita. Kalau ada orang membanggakan dirinya seperti itu, ini bahaya. Itu orang benar-benar bahaya, ya. Artinya orang itu tidak benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu ajarkan kepada mahasiswa saya, jangan kau bangga menjadi orang baik, nak. Tapi banggalah kau menjadi orang benar. Karena orang baik belum tentu dia orang benar. Kalau orang benar, sudah pasti dia baik. Itu karena apa? Karena saya bilang lagi satu hal, jangan kau bangga jadi orang beragama, tapi banggalah kalau kau menjadi orang percaya. Karena orang beragama belum tentu dia orang percaya. Tapi kalau dia orang percaya, sudah pasti dia orang yang menjalankan syariat agamanya dengan baik, dia hidup benar di mata Tuhan. Dan itu semua dikerjakan oleh satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Kita bisa hidup benar, kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mau datang di hati kita. Jadi jangan ada orang membanggakan dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang ketiga yang Tuhan inginkan itu adalah ketaatan. Ketaatan itu merubah dimensi kehidupan manusia. Nggak percaya? Baca. Ayat 24 ini sangat sederhana. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dikatakan begitu. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Hanya satu kalimat. Tapi ini kalimat yang menyelamatkan sebuah keluarga. Apa itu? Ketaatan. Kesetiaan. Kejujuran. Yusuf tidak debat panjang dengan Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Dia tidak berkata, Tuhan, saya paham dengan rencanamu, tapi bagaimana reputasi saya? Banyak suami-suami seperti itu. Istri juga kadang-kadang terlalu egonya tinggi. Apa kata saya punya sosmed nanti bilang. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yusuf dia taat. Ketaatan itu melahirkan mujizat loh. Saya katakan ketaatan itu melahirkan mujizat. Orang yang taat itu menderita. Siapa yang bilang orang taat itu hidupnya enak-enak saja? Tidak. Yang orang taat itu hidupnya melimpah, diberkati, tinggal di hotel mewah, itu hanya ada di drama Korea. Enggak ada di Alkitab. Di Alkitab malah dibunuh, dipancung,
Menderita loh. Loh kita kok maunya enak-enak saja kalau ikut Tuhan. Weh, fasilitas harus disediakan. Segala sesuatunya, hidup mewah, senang, diberkati. Siapa yang bilang? Yesus saja menderita. Yesus saja tinggalnya di palungan. Saudaraku yang terkasih, ketaatan itu melahirkan mujizat, karena ketaatan satu orang membuat Maria terlindungi. Coba bayangkan kalau Yusuf tidak taat, hancur keluarga ini, hancur Maria dan keluarganya juga, nama baiknya tercoreng. Hancur kan? Tapi karena ketaatan, Maria terlindungi, Yesus dimuliakan, dan rencana keselamatan Allah berjalan oleh karena ketaatan seorang kepala rumah tangga. Ini pesan penting untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat hari ini. Tidak semua keluarga berubah karena seminar. Saudara ikut KKR, saudara ikut workshop. Tidak semua konflik selesai karena ceramah-ceramah yang saudara dengar. Kadang Tuhan mulai dari satu orang yang bersedia taat. Itu sih, dimulainya dari situ. Ketaatan saja yang diminta. Mari saudara kita belajar. Mungkin itu ayah yang mulai berhenti marah-marah deh. Ya coba, yang suka marah-marah itu tolong kita mulai taat, saling mengasihi. Saya mulai belajar di rumah saya, komunikasi saya. Saya sempat bersitegang dengan istri saya 3 bulan. Saudara bayangkan, kita tidak ngomongan 3 bulan. Karena ego. Akhirnya saya ditempeleng firman Tuhan. Dan saya mulai meruntuhkan keegoan saya. Karena saya merasa saya di orang paling pintar. Saya sudah kuliah. Doktor saya 2 loh. S2 saya 2. Saya pikir saya orang paling hebat. Ternyata ilmu saya yang hebat. Tapi hati saya tidak hebat. Akhirnya saya meruntuhkan dengan sebuah ketaatan. Saya harus mengampuni. Dan saya memperbaiki komunikasi itu. Saya minta maaf dan bersumpah, Mas, saya akan berubah. Saya mau berubah. Dan saya mulai, biasanya kalau sudah mulai tegang, saya, haleluya. Gimana, Ma? Maksudnya apa? Biasanya, apa maksud lo? Sekarang, apa maksud Mami apa? Gitu ya. Gitu. Mulai kita didik. Saya kasih tahu, saya orang pengajar. Ada teori yang namanya Ivan Pavlov, orang Soviet. Dia yang mencetuskan namanya teori conditioning. Teori conditioning, teori terkondisi. Kenapa manusia suka melakukan hal-hal yang jelek? Karena itu sudah terkondisi. Itu yang disebut karakter. Nah, dimulai dari penelitiannya anjing. Anjing dikasih masuk dalam box, dikasih nyala lampu, dibunyikan bel, keluar makanan anjing. Sekali, 2 kali anjing biasa-biasa saja. Tapi ketika berulang-ulang kali dinyalakan lampu dan bel dibunyikan, anjing mengeluarkan saliva. Itu artinya sudah terkondisi. Nah, manusia pun sama. Karena makhluk hidup. Semua makhluk hidup kalau terkondisi, itu akan menjadi habit. Habit itu adalah sifat-sifat perilaku kita. Ketika habit itu dibiasakan terus, maka akan terbentuk yang namanya karakter. Karakter itu susah diubah, Pak, Bu, nggak bisa. Kalau orang sudah terbentuk karakternya begitu, bahaya. Makanya yang masih muda-muda, adik-adikku, selagi masih muda, bentuklah karaktermu itu dengan baik, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau tidak, orang itu kalau sudah tua susah. Sama kayak pohon. Saya menanam pohon mangga, masih kecil, saya belokin waktu di Makassar. Saya pernah tinggal di Makassar. Jadi tumbuhnya belok begini. Sampai tua, kami duduk-duduk di atas jadahan itu. Tapi waktu mau dibelokkan lagi nggak bisa, patah. Begitu juga ketika kita sudah tua. Karakter itu tidak bisa lagi dirubah. Yang suka ngomong-ngomong jorok, itu terus keluar dalam hidupnya. Biar ke gereja, biar ditumpang tangan, tumpang kaki,
1000 gereja, 1000 pendeta yang tumpang tangan. Nggak bisa, kecuali Tuhan yang merubahkan. Nah, kalau Tuhan yang merubah, susah. Saya dirubah Tuhan dulu, susah banget Bapak Ibu. Saya orang Manado. Ada orang Manado di sini, Sulawesi Utara? Orang Sulawesi Utara, Batak, Ambon, Papua, kalau belum bertobat, Mama Mia, let me down. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendeta-pendeta yang menginjili saya ada yang pulang menangis, nggak tahan. Keras banget hati ini, keras Pak, nggak bisa lagi dinasehati. Siapapun juga, nggak ada yang bisa, mentang semua. Tapi satu saat, Tuhan memakai penyakit dalam hidup saya. Dia izinkan terjadi, saya kena kanker paru-paru. Kena kanker. Saya lagi sehat-sehat. Saya mandi di kamar mandi, tiba-tiba saya, biasalah kalau kita mau sikat gigi, kita meludah gitu. Saya meludah ke warna merah, karena tehelnya kan putih. Saya pikir gigi saya mungkin bermasalah. Tapi tiba-tiba mengeluarkan lagi cairan-cairan. Lama-lama menjadi banyak dan lantai kamar mandi itu merah. Penuh dengan darah. Lemes nggak kalau gitu? Lemes. Aduh, ada apa ini? Saya lagi keadaan baik, nggak sakit. Tiba-tiba keluar darah. Dan saya baru sadari, saya muntah darah. Pergilah saya ke dokter. Periksa, disuruh ronsen. Bapak Ibu, dokter bilang, Pak, ini Bapak punya, dikasih lihat slide-nya. Bapak punya paru-paru itu 3 lubang. Dan semuanya itu sudah putih, tinggal 30%. Bapak ini tidak sadar ya, Bapak kena atau masih, Bapak ini coba cek lagi darah dan lain-lainnya. Dan saya divonis dokter, Bapak, ini mungkin gejalanya adalah kanker paru. Tolong Bapak pergi ke rumah sakit dirawat yang di apa ada puncak itu ya. Kalau kita ke puncak ada rumah sakit paru itu ya. Sanatorium. Waduh. Saya pulang itu saya rasanya kayak dunia hancur, Bapak Ibu. Saya tidak tahu lagi buat apa kalau divonis seperti itu. Dikasih obat dan saya disuntik setiap hari 12 kali. Dari tangan, dari pantat, aduh. Sampai 3 bulan saya minum obatnya, saya buang. Karena saya tahu teman-teman saya ada mati karena kanker paru. Cepat atau lambat, pasti mati juga. Pasti kan kemo kan? Kemo itu nggak enak loh. Sampai botak, sampai gosong. Walaupun sudah di kemo, tetap saja mati. Akhirnya saya bilang, sudahlah saya buang obat itu. Kalau mau mati sekarang, saya mati sekarang daripada saya harus tunggu. Bapak Ibu, beberapa bulan kemudian saya lihat kok biasa-biasa aja gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu saya buang obat itu, saya tidak minum. Saya berbicara begini, Tuhan, saya tahu Engkau dari orang tua saya. Dari kecil saya diajarkan. Saya tahu Engkau dari guru sekolah minggu. Dari film-film yang saya tonton, dari berbagai informasi yang saya dapatkan. Tapi saya kepingin tahu, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau jamah saya. Udah, habis itu selesai. Beberapa bulan kemudian, kok biasa aja. Saya penasaran, saya ke dokter. Waktu saya ke dokter, dokter bilang tolong periksa. Pergi ke rumah sakit Pertamina, ada yang namanya MRI. Tahu MRI ya? Itu sampai urat-urat kelihatan itu, ronsennya. Pergilah, mahal banget itu hari ya. Itu belum krisis tahun 90-an. Iya, 90-an. Bawa hasil ronsen MRI ke dokter itu. Dia kasih lihat yang aslinya. Dia bilang, Pak, kemarin ada pendeta GPDI, Pak. Sama kayak Bapak, cuma dia lubangnya 2. Saya bilang, bagaimana hasilnya dok? Mati. Hah? Ngeri kali. Mati dok? Iya. Sama kayak Bapak sakitnya gini. Waduh, tambah seram hidup ini. Tapi waktu dia buka MRI saya, dia pasang
Dia kaget. Dia bilang, ini Bapak punya. Coba lihat, namanya kan biasanya ada kalau di slide kan ya. Nama saya ada. Saudaraku yang terkasih, itu paru-paru saya bersih semuanya. Tidak ada lubang, tidak ada fleknya lagi, tidak ada, pokoknya semuanya bersih. Disitulah saya mengakui bahwa Allah yang saya sembah Allah yang hidup. Dan disitulah saya menyerahkan diri saya untuk dipakai Tuhan menjadi hambanya. Sampailah sekarang saya melayani Tuhan. Itu dia, bahwa Allah hadir di tengah-tengah kekacauan hidup kita. Saudara, apa yang saudara khawatirkan saat ini? Intinya, jujur di hadapan Tuhan. Buka hati kita. Hiduplah dengan integritas. Kesetiaan dan ketaatan itulah yang melahirkan mujizat. Haleluya. Dulu saya kepingin mau ke dukun. Penyakit saya, mau pergi ke orang pintar. Tapi hati saya mengatakan jangan. Kita taat saja. Hari ini saya ingin berbicara satu hal yang penting. Kalaupun Tuhan tidak menolongmu, itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalaupun kita harus mati, matilah dalam ketaatan. Matilah dalam kesetiaan. Jangan kita ngomel-ngomel. Kalau memang itu yang dikehendaki Tuhan. Karena jangan kita menganggap bahwa Tuhan hadir, segalanya everything is okay. Kadang kehadiran Tuhan, dunia semakin kacau. Buktinya Tuhan turun ke dunia, tambah kacau di Israel. Bahkan Yesus diburu-buru untuk dibunuh. Ya kan? Tapi ada perbedaannya. Yesus sebenarnya turun itu untuk menyelamatkan kita di hari kemudian. Dalam kekekalan maksudnya. Nah, saudaraku, akhir kata, bagaimana Allah menyelamatkan keluarga secara nyata, supaya tidak berhenti di teori, mari kita praktekkan dengan bahasa yang sederhana. Ini pesan Natal yang terakhir. Yang keempat, pertama, Tuhan mengajar kita bicara dengan kasih, bukan dengan emosi. Ayo Bapak Ibu, saudara sekalian, anak sama papi sama mami, mulai sekarang ganti ketaatannya Yusuf harus ada dalam diri kita. Jangan pakai emosi, ya. Pakailah kata-kata kasih. Kalau kita dimarahin, ditegur, walaupun kita tidak melakukan, tidak usah sampai marah-marah. Ya kan? Kedua, Tuhan menolong kita memaafkan kalau tidak, walaupun tidak mudah. Pengampunan itu bukan membuat lukanya hilang, tapi mencegah luka itu jangan jadi racun. Mengerti maksud saya ya? Luka itu enggak hilang, tapi jangan sampai jadi racun. Luka itu perlahan. Tidak ada orang itu yang terluka langsung tiba-tiba lenyap. Enggak. Yang ketiga, Tuhan membentuk kebiasaan sederhana. Doa bersama. Bapak Ibu, kalau Tuhan mau hadir di keluarga, apakah Bapak Ibu pagi-pagi ada doa bersama? Ayo, ini harus kita lakukan. Ya, pagi-pagi jangan cari kopi dulu, jangan cari koran. Nah, ada satu hal ya, doa keluarga itu tidak harus panjang seperti khotbah. Kadang 25 menit yang tulus lebih menyelamatkan daripada doa panjang. Tapi sambil mikir besok mau makan apa kalau datang ke gereja, tapi masih mikir utang gimana ya, dan lain-lain. Nah, penutupnya, saudara-saudara, mungkin hari ini keluarga kita belum sempurna. Bagaimana supaya kita sempurna di hadapan Tuhan? Saya tutup dengan satu hal. Supaya kita tahu, hidup ini adalah penyembahan. Ini kunci. Tolong siapkan nats firman Tuhannya di handphone masing-masing, Kejadian 2 ayat 15. Saya tutup di sini. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Nah, ada di atas. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman Eden itu pertama adalah keluarga Allah tinggal di sana.
Nah saudara, perhatikan kata mengusahakan. Bahasa aslinya Ibrani bukan mengusahakan. Bahasa Ibraninya le'abodah. Pertama kali Alkitab dicatat ibadah itu di Kejadian 2 ayat 15, le'abodah. Ibadah artinya, ibadah itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya le'abodah. Tapi bahasa Ibrani dalam Alkitab ini le'abodah itu artinya bekerja dan menyembah. Ada dua di sana. Jadi ketika kita bekerja di dunia ini, itu adalah kita menyembah Tuhan. Berkeluarga adalah sesuatu hal di mana kita harus bekerja dan menyembah Tuhan. Itulah ibadah kita. Di Alkitab dikatakan ibadah pertama kali terjadi di keluarga. Jadi kalau keluarga tidak ada ibadah, Tuhan tidak bisa hadir di sana. Mari kita bangun ibadah itu. Karena bekerja, maksud saya ibadah itu adalah bekerja dan menyembah. Ketika kita bekerja gini loh, ibadah itu bukan datang di gereja ini ibadah. Di gereja itu bagian daripada ibadah. Ibadah sesungguhnya adalah bekerja dan menyembah di mana engkau berada. Itulah penyembahan dan pekerjaan kita. Kalau semua kita lakukan ini, Bapak Ibu dimanapun kita berada, berbicara kita beribadah, pasti tidak ada omong-omongan yang kasar. Amin. Kalau makan juga harus le'abodah, beribadah. Kalau kita makan beribadah, saudara pasti makannya tidak rakus. Makanya banyak orang kena stroke, kena darah tinggi, kena gula, liver, karena makanan rakus. Bayangkan cuma di Indonesia saja, yang tinggal kuku dan tulangnya tidak dimakan. Yang lainnya semua dimakan. Padahal Alkitab bilang yang harus dimakan sebenarnya daging, tenderloin. Tapi karena makan semuanya, makanya kena macam-macam penyakit. Makan harus beribadah. Main handphone juga harus beribadah. Kalau kau beribadah, kau kirim firman Tuhan. Bukan kirim-kirim yang hoax-hoax. Amin. Kalau datang ke gereja, kau harus le'abodah. Artinya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu namanya le'abodah. Jangan datang ke gereja, apa yang gereja akan berikan kepada saya. Tapi mari kita berkata, apa yang saya harus berikan kepada gereja, itu namanya le'abodah. Amin. Allah hadir dan menyelamatkan keluarga. Demikian pesan Natal, kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah diberitakan. Mungkin hamba kurang begitu lengkap memberitakannya, tapi mari Tuhan sempurnakan bahasa ini di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti dan menjalankan. Ajari kami untuk setia dan taat, Tuhan. Karena hanya ketaatanlah melahirkan mujizat. Sebagaimana Yusuf, dia mau taat sehingga keluarga Maria terselamatkan. Yesus juga tidak mengalami hinaan. Tuhan tolong ajar. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Hari ini kita mau janji di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah datang menyelamatkan keluarga. Mari kita berjanji dalam diri kita. Kita mau taat. Kita mau setia. Kita mau jujur di keluarga. Untuk istri, suami, ayo saling jujur. Kepada anak, anak juga kepada orang tua. Kepada saudara-saudara. Mari beberapa detik saudara katakan, Tuhan, saya tidak taat. Ampuni saya. Hari ini saya mau taat. Mau mengasihi istri, mau mengasihi suami dengan baik lagi Tuhan. Seperti seorang Yusuf yang mau taat dan menyelamatkan keluarganya. Mari Bapak Ibu berbicara kepada Tuhan. Jangan kau pulang di sini tanpa pengakuan di hadapan Tuhan. Seperti Yesus bertemu dengan Petrus dan Petrus jujur di hadapan Tuhan.
Aku oida Tuhan, aku tidak jujur di hadapan-Mu. Saya banyak menyembunyikan kesalahan untuk keluargaku. Ampuni saya. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati jemaat-Mu di tempat ini. Pulihkan, selamatkan Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Amin. Menjadi berkat bagi gereja, tapi mari kita menjadi berkat bagi masyarakat dan keluarga. Mari kita menanggalkan manusia lama kita dan lahir kembali. Sebab seperti Dia yang telah lahir, mari kita angkat pujian ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dia lahir untuk kami. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu buat kami, Dia itu Tuhan kami, Dia Raja di atas segalanya. Dia itu firman Allah yang turut ke bumi, yang kami sama dengan manusia. Dia Yesus sama kami, Dia Yesus sama kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia, 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 Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita sorak-sorai semua. Selamat duduk kembali Bapak Ibu, terima kasih. Sesaat kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Dipersilahkan. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On my little riding horse of a sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On my little riding horse of a sleigh. Dancing through the snow on a covered sleigh. Upon the hills we go, rolling all the way. And part of the tree, making spirits bright. But on it is the light, jingle sing song to ride. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a wonderful sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse sleigh. Kami dari sekolah minggu mengucapkan 1, 2, 3. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan,
maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih. Gembiralah saudara di hatimu lelah, ingatkan hari jadi baru dunia. Lelah yang lelah manusia, oh kabar gembira besar, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara nyanyilah. Sekarang hai saudara bernyanyilah lagu, menyanyilah sesama sejak tiap besar. Indahnya tiada bandingkan, oh kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Tolong dari Allah ya. Gembiralah saudara di hatimu lelah, ingatkan hari jadi baru dunia. Lelah yang lelah manusia, oh kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Sekarang hai saudara bernyanyilah. Sekarang hai saudara bernyanyilah.